Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat saya haturkan kepada sahabat-sahabat semua dan pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ainun Fuadah. Saya adalah pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Gudo, Kabupaten Jombang. Sanggar Kegiatan Belajar atau disingkat dengan SKB adalah satuan pendidikan non-formal yang meliputi salah satunya adalah pendidikan anak usia dini. Nah, program pendidikan anak usia dini di bawah naungan SKB Gudo Kabupaten Jombang adalah PAUD Terpadu Bina Bangsa SKB Gudo. Pada vlog kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam melaksanakan belajar dari rumah untuk anak-anak PAUD dan juga para pendidik PAUD. Mari saksikan. Pertama, saya akan mengulas mengenai kegiatan belajar dari rumah atau disingkat dengan BDR untuk anak-anak kami, peserta didik PAUD Terpadu Bina Bangsa SKB Gudo. Adanya pandemi COVID-19 membuat seluruh peserta didik harus belajar dari rumah. Tidak terkecuali dengan peserta didik kami di PAUD Terpadu Bina Bangsa SKB Gudo Kabupaten Jombang. Pelaksanaan pembelajaran dari rumah merupakan hal yang baru bagi kita semua, bagi kami para pendidik, bagi peserta didik, serta terutama bagi orang tua dari peserta didik kami. Kondisi ini membuat saya dan para pendidik di PAUD Terpadu Bina Bangsa SKB Gudo mencoba untuk mencari cara-cara kreatif supaya kami tetap melakukan tugas kami dalam melaksanakan pembelajaran bagi anak usia dini. Kami menggunakan WA Group untuk terus berkomunikasi dengan orang tua para peserta didik kami dan memberikan beberapa kegiatan yang sesuai untuk dilaksanakan oleh anak-anak di rumah. Selain itu, kami juga melakukan sesi tatap muka dengan memanfaatkan aplikasi Cisco Webex. Untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan, kami juga membuat form digital yang bisa kami kirimkan melalui grup WA, sehingga orang tua peserta didik kami mudah dalam mengirimkan laporan kegiatan anak di rumah. Dan kami pun juga mudah dalam menganalisis hasilnya. Orang tua hanya perlu menyebutkan nama anak, kemudian mengisi anak tersebut di kelompok usia berapa, dan kemudian orang tua tinggal melakukan klik sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak di rumah. Nah, atau bisa jadi kami meminta orang tua untuk menjawab atau menuliskan jawaban yang singkat. Nah, cukup mudah bukan? Mudah untuk orang tua dan juga mudah untuk kami. Juga tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga tidak mengganggu kesibukan orang tua. Nah, sedangkan untuk materi kegiatan anak di rumah, saya memanfaatkan fitur sumber belajar dalam rumah belajar yang bisa diakses melalui alamat sumber.belajar.kemdikbud.go.id atau bisa dicari melalui browser dengan mengetik sumber belajar Kemdikbud. Nah, lalu kita bisa pilih di sini. Nah, konten yang ada di sini adalah konten dalam bentuk video, dalam bentuk web, dan juga dalam bentuk audio. Kita tinggal memilih konten mana yang cocok untuk mendukung pembelajaran yang kita rancang. Di sini kita menemukan menu pencarian. Untuk mencari materi PAUD, maka saya mengetikkan kata PAUD.
Nah, ini adalah materi-materi yang bisa saya gunakan untuk bahan kegiatan belajar di rumah untuk anak-anak. Nah, konten yang ada di sini kebetulan adalah banyak terdiri dari audio dan video. Nah, teman-teman bisa memilih, ada banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman gunakan. Saya pribadi lebih suka memakai konten yang bentuknya audio karena lebih mudah untuk diunggah di WA daripada konten dalam bentuk video karena ukurannya lebih kecil, dan juga wali murid pun lebih mudah untuk mendownloadnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak materi kegiatan yang bisa digunakan. Ada tutorial menyanyi atau mendengarkan nyanyian, ada mendengarkan cerita atau menirukan syair. Nah, ada banyak sekali yang bisa kita pakai. Kita gunakan juga untuk anak didik saya. Bagaimana cara mendownloadnya? Oke, saya akan pilih salah satu. Oke, ini. Saya akan klik, lalu akan terbuka laman seperti ini. Kita bisa mengecek dulu bagaimana isi dari materi ini sebelum kita pada akhirnya mendownloadnya. Oke, kita cek dulu isinya. Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Kemdikbud mempersembahkan media audio pendidikan. Nah, oke, jika materi ini sudah sesuai dengan rancangan belajar kita atau sesuai dengan yang kita butuhkan, maka kita bisa langsung mendownloadnya dengan menekan ini dan klik download. Sangat mudah. Konten-konten sumber belajar ini sangat membantu saya dan teman-teman saya pendidik PAUD untuk menyiapkan materi kegiatan belajar anak selama pelaksanaan kegiatan BDR, belajar dari rumah. Terima kasih Rumah Belajar. Kami pada akhirnya menyadari bahwa literasi digital adalah hal yang sangat penting untuk guru di semua jenjang pendidikan. Kami pendidik PAUD pun merasakannya, dan bahwa literasi digital adalah hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, sahabat-sahabat semua, para pendidik di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, baik di SKB, PAUD Terpadu, KB, TK, dan SPS semuanya, kita memang harus tetap mengajar, tapi kita juga sekaligus harus belajar demi keberlangsungan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengantarkan anak usia dini di Indonesia menjadi pribadi yang berkarakter, kreatif, dan juga tangguh di masa depan. Mari kita tingkatkan level literasi digital kita dengan mau mempelajari hal-hal baru, sehingga kita bisa beradaptasi di situasi apapun. Semangat, semangat, semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.